got the miles for ya. I got a feeling in my chest, I'm kinda right for ya. So if you're down, just say you're down, cause I would die for ya. Hold on the line for ya, give you peace of mind. Nothing I won't try for ya. Sleeping through the day, wake up late up at the noon, just so we can fall in love, dancing to our favorite tunes. Yeah, there's nothing more to say, not too much that I can do. Just another Monday mode. Sebelumnya Pak, Bapak petugas kebersihan di tempat ini. Jadi boleh nggak Pak kami bertanya gimana pendapat Bapak tentang yang pertama, sebelumnya kita perkenalan dulu. Perkenalkan kami dari mahasiswa sejarah, jurusan sejarah, iya Fiska. Nah kami ada tugas untuk menemukan masalah-masalah atau kasus-kasus isu kontemporer yang ada di sini. Nah kami menemukan kasus sampah ini Pak. Seperti yang kita ketahui kan bahwa sampah ini adalah topik yang hangat dan memang masalahnya belum diselesaikan sampai sekarang. Nah sebagai tugas kebersihan, apa pendapat Bapak yang pertama terkait mahasiswa yang merokok? Contohnya tadi Pak kami menemukan ini di bawah-bawah tangga gitu Pak, di atas tangga. Nah otomatis kan petugas kebersihan capek gitu kan Pak. Jadi apa tanggapan Bapak terkait mahasiswa yang merokok di tangga itu dan membuang puntung rokoknya itu sembarangan? Sebetulnya semuanya kita warga Indonesia ini kesadaran yang tidak ada. Kadang-kadang kita lihat berapa tong sampah yang disediakan, tapi mereka mahasiswa duduk, kumpul, makan-makan, selesai tidur. Pasalnya kutip masukkan ke tong. Sudah disediakan setiap penjuru ada tong sampah. Jadi permasalahannya sebetulnya tentang sampah ini kesadaran manusianya yang belum kuat. Di mana-mana Indonesia itu tetap begitu. Sungai itu bukan tempat sampah. Buang ke sungai, airnya di ujung sana numpuk, jadinya banjir. Semua itu kalau kesadarannya manusianya ada, menanggulangi sampah ini ya nggak segitu rumit. Nah, intinya kesadarannya aja. Kayak saya, Bapak ya, kebersihan kalau di luar taman ini boleh lah ya. Memang itu pekerjaan, karena kan bukan sampahnya itu aja, sampah daun kan. Nah itu kan memang kami bersihkan. Terus tentang sampah, istilahnya bukan sampah alami, itu tergantung manusianya, kesadarannya. Jadi coba tanamkan kesadarannya itu untuk satu untuk semua, semua untuk satu. Artinya apa? Unimed satu untuk semua. Semuanya ini untuk satu. Siapa? Unimed. Ya, bersih Unimed, ya bagus mahasiswanya kan. Nah, itulah ada satu untuk semua, semua untuk satu. Itu aja. Jadi Bapak sebagai petugas kebersihan nih, Bapak pernah nggak melihat ada seorang mahasiswa yang dengan entengnya membuang sampah sembarangan di depan Bapak sendiri? Memang pernah dialami. Jadi sejak peristiwa itu kami tidak berani lagi. Karena apa? Kami tegur, Dek, tolong Dek, Pak kami kan bayar. Nah, jawabannya kami kan kuliah di sini bayar. Jadi sejak itu kami terus jadinya nggak berani menegur mahasiswa yang buang sembarangan. Nanti sakit hati kami jadinya berantem kan. Nah jadi ya macam mana kita mau tegas nanti jawabannya nggak enak, sakit hati awak. Pernah, Dek tolong aja sampahnya. Kami kan bayar Pak. Jadi apalagi mau kami buat? Bagaimana perasaan Bapak ketika mendapat perlakuan seperti itu? Nah itu tadi, terus ya kita introspeksi aja lah, berarti kesadarannya belum ada. Kita sebagai orang tua sudah kita kasih tahu, tidak bisa menerima, macam mana lagi. Mereka sudah punya kekuasaan, bosan, tekan. Ya, kalau kami ini kan istilahnya di luar jangkauan universitas atau fakultas. Jadi nggak bisa jauh kali untuk mengarahkan mahasiswa. Ya udah melaksanakan pekerjaan kami aja udah. Aja. Jadi Bapak lebih memilih untuk melaksanakan pekerjaan di atas ucapan-ucapan yang tidak senonoh seperti itu. Pekerjaan sehari-hari kami selesaikan, tidak ada komplain dari mandor, tidak ada komplain dari pegawai, udah lepas. Udah aja. Pak, permisi Pak, mau tanya, nama Bapak siapa ya? Nama? Saiful Nasution. Ini lagi Pak mau bertanya. Nah Bapak setiap paginya kan Pak pasti melakukan pekerjaan yang berulang-ulang gitu kan Pak.
Bapak, bagaimana perasaan Bapak melakukan pekerjaan Bapak itu? Apa pernah bosan atau rasa kesal gitu? Kalau kita memang sudah itu merupakan kewajiban dan kita di sini kan bekerja. Mana mungkin ada tertanam bosan melaksanakan pekerjaan. Kalau bosan berarti bagus usah kerja. Ya karena itu udah tugas, jangankan 1 hari, setengah hari aja tuh sampah udah balik jatuh. Khusus yang alami ya, belum Iya, lagi dari ditambah dengan sampah-sampah ya jajan-jajanan, plastik segala macam, botol-botol. Jadi ya namanya bosan itu ya nggak ada. Karena di situ juga sumber pendapatan kami sebagai pekerja. Kalau nggak ada sampah, apa yang kami bersihin? Berarti kan juga bos nggak lagi memperkerjakan orang segitu banyak, kan orang nggak ada sampahnya. Jadi rasa bosan itu ya nggak ada. Jadi dilakukan secara ikhlas secara Semua itu nafkah untuk di rumah bekerja, mencari nafkah, ya tidak ada bosannya. Ada lagi mau bertanya? Namun, Oke, clear? Oke. Jadi Pak, kami mau mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga karena Bapak udah memberikan kami waktu. Terima kasih juga karena Bapak telah dengan ikhlas untuk membersihkan lingkungan kampus ini. Dan kedepannya semoga mahasiswa-mahasiswa yang memiliki pemikiran yang tidak baik seperti omongan yang tadi itu, semoga dia berubah. Bahwasannya karena sampah itu adalah kewajiban setiap masyarakat untuk menjaga lingkungannya, bukan karena ada petugas jadi kita bisa sembarangan. Semoga kedepannya mahasiswa, masyarakat kampus dapat membuang sampah pada tempatnya agar tercipta suasana yang nyaman dan aman. Boleh tolong beri kata-kata nggak Pak kepada biar kayak himbauan kepada mahasiswa biar nggak membuang sampah secara sembarangan? Sedikit aja, adik-adik ini sebagai mahasiswa kan bukan satu orang seperti ini. Apa salahnya saling nasihat menasihati. Kalau ada jumpa gitu, jaga dong kebersihan dari kita untuk kita. Atau nampak lagi, namanya juga satu fakultas, pasti kan saling kenal. Kecuali di kampus lain agak segan. Nah, tegur sapa aja, saling nasihat menasihati. Untuk kebaikan itu nggak salah. Jadi dari mahasiswa itu juga tanamkan keberanian. Tolonglah kebersihan. Jadi kalau sudah ada timbul keberanian untuk itu ya mungkin nanti yang ditegur juga terus hatinya tergugah, mungkin dia juga mau melakukan untuk yang temennya lain yang lagi. Tadi kita kena tegur nih, tolonglah kebersihannya kita. Ya dari ini kan kampus kita, dari kita ya untuk kita juga. Nah gitu aja, kembali dari orangnya aja dulu. Berarti harapan Bapak ke depannya semoga mahasiswa memiliki kesadaran memang dari dirinya dan saling menasehati gitu. Udah cukup. Baik, terima kasih Bapak, terima kasih karena telah membantu kami dalam penyelesaian tugas kami. Oke. Halo Pak, sebelumnya perkenalkan Kak, kami dari mahasiswa Segala ada tugas untuk menyelesaikan atau menemukan kasus yang terjadi di lingkungan sekitaran mahasiswa. Nah, kami mengangkat tema tentang sampah yang terbuang sembarangan. Sebelumnya dengan Kak siapa? Putri Cinda. Dengan Kakak Putri. Kak, boleh nggak kami meminta pendapat Kakak? Bagaimana pendapat Kakak terkait mahasiswa yang membuang sampah sembarangan atau terkait lingkungan universitas kita yang kotor akibat ulah mahasiswa itu sendiri? Terima kasih. Pendapat saya sih kalau misalnya masalah sampah ini kan sampah ini merupakan hasil gitu ya dari kebutuhan manusia yang dipakai. Nah, kalau misalnya sampah ini sendiri itu mungkin sepele kita melihatnya bahwa kecil kok dibuang sembarangan itu nggak masalah. Tapi yang kecil-kecil ini kan justru yang akan berdampak besar gitu ya, kayak bisa berakibat fatal gitu. Justru hal-hal sepele yang seperti ini dapat berakibat fatal. Jadi ya kalau menurut saya sih lebih baik kita menumbuhkan kesadaran terhadap diri kita sendiri dulu. Gimana caranya kita bisa berbuat baik untuk lingkungan kita menjadi bermanfaat bagi lingkungan kita, yaitu dengan cara ya menjaga sampah kita masing-masing, dimulai dari diri sendiri dulu ya. Lebih ke menahan diri untuk tidak bersikap egois terhadap lingkungan, sehingga itu tidak hanya berdampak buat kita tapi juga buat orang-orang di sekitar kita dan juga lingkungan kita. Karena misalnya kayak sampah itu kan bisa menyebabkan pencemaran tanah gitu kan. Jadi kalau misalnya tanahnya tercemar,
lingkungan sekitar juga dapat berdampak gitu kan untuk masyarakat yang misalnya bercocok tanam, tanahnya menjadi tidak subur, dan juga kita juga kalau misalnya tanah kita itu tercemar kan apapun yang dihasilkan oleh tanah itu juga tidak baik. Jadi ya menurut saya sih lebih kepada miris ya kalau misalnya ada orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Dan juga kalau untuk mahasiswa sebagai mahasiswa itu kan orang yang berpendidikan, orang yang lebih mumpuni lah dalam bidang pendidikan, itu harusnya mulai bisa berpikir ke depannya apa yang terbaik untuk lingkungan, apa yang terbaik juga untuk dilakukan sehingga menjadi manusia yang lebih baik lagi seperti itu sih. Nah, satu lagi deh, terus apa harapan kakak untuk kedepannya agar lingkungan kampus kita ini menjadi lebih bersih lagi? Harapannya sih kalau misalnya dari ada dua ya, internal dan eksternal gitu ya. Kalau dari internal ya berarti kita sebagai manusia itu lebih peduli, lebih take care untuk lingkungan kita. Jadi kita yang menahan keegoisan kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kalau misalnya eksternal itu lebih ke pihak kampus mungkin ya, lebih menyediakan lebih banyak tong sampah. Jadi orang-orang yang niatnya ini mau buang sampah di tempatnya, tapi karena dia lihat gak ada tong sampah jadi dia mengurungkannya itu, jadinya dia bisa lihat oh itu ada tong sampah gitu. Jadi kayak manusia kan juga punya alam bawah sadar, ketika dia punya sampah, kalau misalnya dia nggak melihat di sekitar dia ada tong sampah, dia ya udah buang aja sembarangan. Tapi ketika dia punya sampah, dia lihat pasti walaupun itu agak jauh tetap akan dikejar gitu. Kalau saya sih gitu aja. Baik, terima kasih Kak atas telah memberikan tanggapan kakak. Terima kasih juga telah membantu kami dalam penugasan kita. Terima kasih. I don't know why